Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya dua perkara. Ini berujuk pada Quran surah At-Taubah ayat 65-66, Ustaz. Apakah kita terjatuh pada derajat kafir setelah beriman apabila kita duduk di satu majelis atau di kumpulan teman-teman yang di dalamnya ada perbuatan fasik seperti merokok, tapi kita tetap duduk di situ. Apakah itu dihukumkan demikian atau perbuatan lain misalnya. Kemudian yang tadi Ustaz mengenai bau tadi yang seperti bawang tadi, saya mau tanya juga, apakah benar selama ini kita dikatakan memakan jengkol dan petai itu makruh hukumnya karena berbau? Apakah itu benar dalil? Kemudian apakah semua makanan yang kita makan tapi halal hukumnya, tapi karena berbau itu semua makanan itu dikatakan makruh? Bagaimana Ustaz mengenai makruhnya makanan itu, Ustaz? Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Pertama ya, di dalam surah At-Taubah itu mungkin ayat ini ya, wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika seandainya engkau tanya mereka kenapa mereka innama kunna nakhudu, kenapa mereka melakukan demikian, sesungguhnya kami cuma bercanda. Kemudian katakanlah ya, apakah dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bercanda? Itu ya ayat 65. Itu ya maksudnya ya. Benar, Ustaz. Baik. Ya, ayat ini ya berbicara sebetulnya adalah bukan permasalahan kita duduk dengan orang yang berokok. Tapi ayat ini berbicara tentang masalah orang yang menghina, melecehkan agama Islam. Dia istihza dengan din, mencela agama Islam. Maka mencela agama Islam itu kekufuran. Contoh misalnya saya katakan agama Islam ini adalah agama yang agama yang kasar. Saya katakan agama Islam ini adalah agama yang tidak bagus misalnya. Ini adalah tidak boleh karena dia mencela agama, membuat kekufuran. Atau dia mencela Nabi SAW. Dia katakan Rasulullah ini adalah suka penikah wanita. Dia cerca Nabi Muhammad. Iya. Maka atau Rasulullah ini orang syahwatnya tinggi seperti yang dilakukan oleh orang Eropa menuduh Nabi SAW. Maka ini hukumnya kufur, tidak boleh. Ya, ini bercanda-canda, menghina ayat-ayat Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, ini kufur, keluar dari Islam. Dan kita tidak boleh duduk di sana. Kalau kita duduk di sana, kita cepat pergi. Ya, tidak boleh kita berdiam diri di sana. Makanya kalau seandainya kita duduk di satu majelis yang mana majelis tersebut menghina Allah dan Rasulnya, tidak kita bantah, maka Anda pergi. Tidak boleh Anda duduk di sana, haram Anda. Kalau tidak, ya kita bisa ikut sama mereka. Nah, adapun kalau seandainya ada orang yang duduk di sebuah perkumpulan yang mana perkumpulannya mungkin tidak menghina agama, tapi melakukan maksiat, seperti ngerokok misalnya, tapi dia tidak menghina agama, maka di sini kita memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita duduk bersama mereka tapi dalam rangka mengurangi kemungkaran mereka atau menghilangkan kemungkaran mereka. Ini boleh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kalian ingkari dengan tangan kalian. Jika tidak bisa, maka hendaklah dengan lisan kalian. Maka jika tidak bisa, maka hendaklah kalian ingkari dengan hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita melihat kemungkaran dan kita duduk di sana, kita ingkari. Maka kalau kita bisa mengingkari, kita ingkari. Tapi kalau seandainya kita duduk di sana, tidak bisa mengingkari, tidak bisa berbuat apa-apa, dan di situ ada orang melakukan kemungkaran, maka ya kita meninggalkan tempat tersebut, menjauhi tempat tersebut, kita tinggalkan majlis tersebut, cari tempat yang lain. Kecuali misalnya Ustadz betul
saya tidak bisa mengingkari kemungkaran. Betul, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Tapi kalau saya duduk di sana, kemungkarannya berkurang. Saya tidak berbicara, tapi kalau saya duduk di sana, kemungkarannya berkurang. Yang mungkin dulunya orang tersebut banyak melakukan kemungkaran di dalam majelisnya, tapi kalau saya duduk, pasti kemungkarannya berkurang. Boleh tidak saya duduk di sana? Walaupun saya tidak bicara, boleh. Selama kemungkarannya berkurang. Tapi kalau kemungkaran tidak berkurang, tidak tetap, dan Anda tidak menasihati, maka tidak boleh kita duduk di tempat di situ ada maksiatnya tanpa kita ingkari atau tidak kita dakwahi. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah hadis ini mencakup semua yang berbau, makan jengkol, pete dan seterusnya? Iya, mencakup semua yang berbau mulut. Kalau seandainya dimakan berbau mulutnya, kemudian orang di sampingnya juga merasakan tidak nyaman akibat bau mulutnya, maka wajib dia hilangkan dengan cara dia sakit gigi atau dia berkumur-kumur dengan sesuatu yang wangi dan semisalnya. Maka hadisnya sifatnya umum, dicontohkan bawang merah, bawang putih, tidak hanya itu saja, tetapi semua yang ilahnya semuanya yang membuat bau. Tidak hanya di mulut ataupun badan, misalnya ketiaknya bau. Kemudian ketika dia memakai baju, kecium baunya itu ke orang lain, ya orang yang di sampingnya, maka wajib dia hilangkan ini. Ya dengan dia pakai deodoran atau pakai Rexona dan semisalnya. Ya sehingga ya tidak boleh orang datang ke masjid dengan kondisi berbau yang mengganggu orang lain. Ustadz, ada bau tapi tidak mengganggu orang lain misalnya. Ada bau tapi tidak mengganggu orang lain. Makanya tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu orang lain, maka tidak mengapa. Walaupun afdhalnya kita datang ada dalam kondisi yang baik, bagus ketika masuk masjid. Wallahu taala alam. Baik, cukup Abu Marsal, David. Ahmad Ustaz, jadi hukumnya jadi makruh maksudnya jengkol pete itu. Enggak, untuk makan tidak makruh, tetapi mendatangi masjid dengan keadaan demikian itu yang makruh. Baik. Tetapi kalau makan jengkolnya, makan enggak makruh. Halal Ustaz. Tapi mendatangi masjid dengan bau demikian itu yang makruh. Wallahu taala. Nah, jazakallah khair. Berarti dua subjek yang berbeda ya Ustaz ya, antara makan dengan bau itu. Nah, jazakallah khair Ustaz, jawaban dan nasihat Ustaz mudah-mudahan dapat dipahami untuk kita semuanya.